Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu tentang layanan jasa Bos Barbershop. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu latar belakang. Bos Barbershop memiliki tukang cukur yang terlatih khusus dalam memotong dan menata rambut pria. Mereka memahami berbagai jenis rambut pria dan dapat memberikan potongan yang sesuai dengan bentuk wajah dan gaya pribadi mereka. Bos Barbershop biasanya menggunakan produk perawatan rambut khusus yang pria berkualitas tinggi, sehingga hasil potongan rambut lebih tahan lama dan terlihat lebih baik. Bos Barbershop juga selalu mengikuti tren potongan rambut terbaru, sehingga pelanggan dapat mencoba gaya rambut yang sedang populer sekarang. Kita lanjut ke tujuan. Analisis dalam Bos Barbershop adalah proses yang sangat penting untuk memahami keberhasilan bisnis. Bos Barbershop diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan lebih puas dengan layanan yang diberikan karena Bos Barbershop telah memahami kebutuhan mereka. Meningkatkan daya saing Bos Barbershop akan lebih mampu bersaing dalam kompetitor karena memiliki keunggulan yang unik. Membuat keputusan yang lebih baik agar pemilik barbershop dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang akurat. Sini saya akan membahas tentang merancang dan mengelola jasa Bos Barbershop. 1. Konsep dan karakteristik jasa. Dari hasil wawancara seseorang Bos Barbershop, jasa potong rambut adalah transformasi fisik yang dilakukan oleh seseorang profesional untuk mengubah penampilan seseorang melalui pemangkasan rambut. Karakteristik unik setiap potongan rambut adalah hasil dari interaksi personal antara penata rambut dan pelanggan, yang melibatkan konsultasi gaya, preferensi, dan fitur wajah. Konsep jasa Bos Barbershop merupakan bagian dari industri jasa yang berfokus pada pelayanan perawatan rambut dan penampilan bagi pria, seperti potong rambut, cukur jenggot, dan styling rambut. Di sini saya akan lanjut menjelaskannya. Dalam konsep layanan jasa, terdapat beberapa karakteristik utama yang membuatnya berbeda dari produk fisik, yaitu 1. Intangibility. Pada Bos Barbershop, pelanggan tidak menerima barang, melainkan pengalaman dan hasil dari layanan potong rambut atau cukur rambut. Yang kedua ada inseparability. Pada Bos Barbershop, layanan hanya dapat dirasakan ketika pelanggan datang dan berinteraksi langsung dengan tukang cukur. Yang ketiga ada variability. Kualitas potongan rambut bisa bervariasi tergantung keterampilan, mood, dan pengalaman dari barber yang melayani. Variasi ini bisa menciptakan keunikan layanan, namun juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas. Yang keempat ada parisability. Pada Bos Barbershop, layanan potong rambut hanya tersedia ketika barber dan pelanggan hadir pada waktu yang sama. Yang terakhir ada customer participation. Dalam Bos Barbershop, pelayanan terlibat aktif, seperti memberi arahan atau menunjukkan gaya rambut yang diinginkan. Partisipasi ini menjadi bagian dari proses layanan. Saya akan menjelaskan keunggulan layanan. Keahlian teknis, kemampuan untuk menciptakan berbagai gaya rambut, dari klasik hingga modern, serta mengadaptasi gaya sesuai dengan bentuk wajah dan tekstur rambut pelanggan. Pemahaman tentang produk rambut, pengetahuan mendalam tentang berbagai produk perawatan rambut, dan kemampuan untuk merekomendasikan produk yang tepat untuk setiap jenis rambut. Bisnis Bos Barbershop pun bukan hanya sekedar potongan rambut saja, tetapi juga menawarkan perawatan kumis dan jenggot. Bagi para pria, kumis dan jenggot menjadi bagian paling penting dari penampilan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan poin mengelola kualitas layanan atau SERQUAL. Menurut Al-Fatihah tahun 2018, teknik estimasi kualitas bantuan yang sering digunakan dalam strategi SERQUAL yaitu untuk mengevaluasi sifat bantuan dari organisasi spesialis yang bergantung pada 5 elemen kualitas administrasi yang sering disebut sebagai Kirater tersebut, yaitu ada beberapa poin,
Yang pertama yaitu reliability atau kehandalan, yang dimaksud dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan. Poin kedua yaitu tangibles, yaitu bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Poin ketiga yaitu empati. Empati itu semacam perlakuan setiap pelanggan sebagai individu yang unik. Ingat nama pelanggan dan preferensi mereka. Poin berikutnya responsiveness atau daya tangkap, yaitu keinginan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan dengan cepat. Yang poin terakhir yaitu asuransi atau jaminan, yaitu menyangkut kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan lainnya. Poin berikutnya yaitu merek. Yang pertama, merek itu ada beberapa poin. Yang pertama, diferensi layanan. Strategi diferensi dalam layanan bisnis adalah pendekatan untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Berikut adalah beberapa strategi branding dan pemasaran yang bisa dilakukan oleh bos dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu barbershop. Yang pertama, spesialis gaya. Fokus pada gaya rambut tertentu seperti potongan rambut klasik, modern, atau gaya rambut untuk pria berkulit hitam. Konsep berikutnya adalah konsep unik, yaitu ciptakan suasana yang berbeda dengan tema retro, maskulin, vintage, dan klasik. Berikutnya adalah layanan tambahan. Layanan tambahan seperti perawatan rambut atau bahan pijat kepala untuk memberikan pengalaman yang lebih lengkap. Poin yang kedua yaitu membangun kepercayaan konsumen. Untuk membangun kepercayaan konsumen, barbershop dapat menggunakan strategi branding dengan testimoni pelanggan. Ajak pelanggan untuk berbagai pengalaman mereka melalui media sosial atau website. Yang kedua, program edukasi atau selenggarakan workshop atau kelas tentang perawatan rambut untuk meningkatkan pengetahuan pelanggan. Poin berikutnya itu kolaborasi, bekerja sama dengan influencer atau fotografer untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun citra positif, yaitu branding bertujuan untuk menciptakan citra positif perusahaan agar produk atau jasa dapat melekat di benak konsumen. Poin yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Contohnya seperti pelanggan yang senang akan dengan senang hati merekomendasikan layanan barbershop kepada teman-temannya. Selanjutnya, poin menetapkan dan mengelola harga jasa bos barbershop. Metode penetapan harganya yaitu metode penerapan harga atau time and material pricing. Adalah metode yang menetapkan harga jual dengan dua tarif, yaitu tarif untuk waktu kerja dan tarif untuk bahan yang digunakan. Yang pertama berdasarkan nilai, kedua berdasarkan pesaing, ketiga berdasarkan biaya. Kedua yaitu psikologi konsumen, melibatkan pemahaman mendalam tentang perilaku dan motivasi konsumen, langkah-langkah dan contoh penerapannya. Sebelum kita membahas mengelola psikologi konsumen, penting bagi kita untuk memahami dahulu penetapan psikologi konsumen itu apa. Yang pertama ada identifikasi motivasi, pahami apa yang mendorong konsumen untuk memakai jasa barbershop seperti kebutuhan emosional atau praktis. Misalnya gaya potong rambut menekankan peningkatan percaya diri. Contohnya pada pelanggan barbershop, tidak hanya mencari potongan rambut yang bagus, tetapi juga pengalaman yang memuaskan. Mungkin mereka ingin merasa lebih percaya diri, tampil segar, atau sekedar mencari momen relaksasi. Dan yang kedua, ada kebutuhan emosional, seringkali menjadi pendorong utama. Potongan rambut yang tepat bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan membuatnya merasa lebih baik tentang diri sendiri. Yang poin kedua, ada analisis persepsi.
Gunakan elemen visual dan pesan yang menarik untuk membangun citra positif. Contohnya, penggunaan tema barbershop dengan fitness, industrial, atau minimalis. Selanjutnya ada pengelolaan psikologi konsumen. Yang pertama, harga psikologis. Gunakan harga yang berakhir dengan angka 9 atau 8, misalnya 129.000 karena dianggap lebih menarik bagi konsumen. Yang kedua ada harga bundling, tawaran paket potongan rambut dengan layanan tambahan dengan harga yang lebih murah daripada membeli masing-masing layanan secara terpisah. Yang ketiga, kampanye emosional. Rancangan iklan yang membangkitkan emosi seperti kebahagiaan atau nostalgia untuk menciptakan koneksi dengan konsumen. Yang keempat, strategi FOMO. Ciptakan rasa urgensi dengan penawaran terbatas, mendorong konsumen untuk segera menggunakan jasa barbershop. Dengan memahami dan menerapkan psikologi konsumen, bisnis barbershop dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Bos barbershop lebih mengutamakan kualitas dalam setiap aspek pekerjaan dengan fokus pada kualitas hasil kerja yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih memuaskan. Pendekatan ini secara otomatis memastikan bahwa pelanggan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, bahkan di atas ekspektasi. Pelanggan dapat merasakan kualitas dari setiap detail pekerjaan yang diberikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap kepuasan mereka. Dengan menjaga standar kualitas ini, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat seiring waktu. Mengelola insentif, menetapkan dan pengelolaan insentif di bisnis barbershop dapat meningkatkan motivasi karyawan, loyalitas pelanggan. Berikut langkah-langkah dan contohnya. Yang pertama, insentif untuk karyawan, yaitu bonus kerja. Berikan bonus berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani. Yang kedua ada program penghargaan, yaitu buat program penghargaan untuk kapster terbaik berdasarkan ulasan pelanggan. Pemenang biasa mendapatkan hadiah seperti voucher belanja atau liburan. Selanjutnya yang poin kedua yaitu intensif untuk pelanggan. Yang pertama itu program loyalitas. Berikan poin atau diskon kepada pelanggan setia. Selanjutnya ada promosi musiman. Tawarkan diskon atau paket khusus pada waktu-waktu tertentu seperti hari libur. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan. Keunggulan dalam upaya ini, kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap proses pelayanan, agar dapat mengikuti perkembangan, kebutuhan, dan permintaan pelanggan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam upaya ini, kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap proses pelayanan agar dapat mengikuti perkembangan, kebutuhan, dan permintaan pelanggan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, bahwa dalam merancang dan mengelola jasa, khususnya di industri barbershop, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan bisnis. Pelayanan jasa memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik unik jasa, seperti ketidakterpisahan antara proses produk dan konsumsi, variabilitas kualitas, dan peran partisipasi pelanggan. Strategi banding juga merupakan komponen esensial dalam membangun kepercayaan konsumen, di mana pendekatan diferensiasi layanan dan penciptaan citra positif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.